Shalom sahabat hidup adalah kesaksian. Perkenalkan, saya Abraham Tanio, biasa disapa Abram. Senang sekali dapat kesempatan untuk membagikan sebuah kesaksian pribadi kepada kita semua yang sedang menyaksikan video ini. Saya percaya kita semua pernah mengalami mujizat demi mujizat serta pertolongan daripada Tuhan, dan itu boleh menjadi kesaksian bagi kita untuk menguatkan iman serta percaya kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mulai kesaksian saya di mana tahun 2018, tepatnya bulan Agustus, saya mengalami sebuah sakit, yaitu gejala flu dan pilek, batuk seperti biasa. Dan saya pikir ini hal yang wajar karena hampir setiap bulannya saya mengalami sakit flu, batuk, pilek, dan lain-lain sebagainya. Tapi flu yang saya alami kali ini, saya merasakan sebuah perbedaan. Yang biasanya saya mengalami flu hanya 3-5 hari, bahkan paling lama 1 minggu. Tapi flu yang saya alami ini berkepanjangan sampai hampir kurang lebih 1 bulan. Flu yang saya alami itu tidak kunjung sembuh. Saya pun merasa aneh dengan gejala yang terjadi, seperti sakit di bagian sekitar hidung, kemudian sakit kepala, dan kemudian saya mengalami yang namanya cairan yang keluar terus-menerus melalui hidung saya, dan cairannya itu tidak seperti cairan hidung biasanya, mulai dari warnanya, kemudian cairannya berbau yang tidak enak. Saya merasa aneh dan sedikit rasa khawatir dengan flu yang saya alami ini, dan juga karena berkepanjangan itu hampir mau mendekati 1 bulan lebih tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk cek ke dokter. Waktu itu saya cek, dan kemudian dokter pun memberikan informasi bahwa ternyata saya mengalami sebuah sakit, kalau dalam dunia medis itu disebut sinusitis, atau sederhananya lapisan hidung saya bagian dalam terjadi yang namanya radang atau ada luka di lapisan dalam hidung saya. Makanya ada mungkin rasa sakit, kemudian kepala saya pun ikut sakit, cairannya terus mengalir dari hidung, walaupun mengalirnya itu sepertinya banyak yang mengalir cairan tetapi tidak keluar, seperti menumpuk di pipi dan seterusnya. Akhirnya saya mengalami yang namanya pembengkakan di bagian pipi atas di seputar hidung. Saya sempat kaget karena dalam keluarga saya tidak pernah ada yang mengalami sakit seperti ini. Walaupun mungkin ini sakit yang biasa menurut banyak orang, tetapi menurut saya ini sebuah pergumulan. Sebab yang pertama, sakit ini saya mengalaminya tepat saya semester 7 di perkuliahan saya, semester akhir, di mana saya harus berjuang untuk melawan skripsi, berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir. Saya pun pada akhirnya menambah satu pergumulan saya lagi, yaitu bergumul untuk sinus yang saya alami. Dan singkat cerita, waktu terus berlalu, setiap bulan pasti akan selalu kambuh sinus yang saya alami, sehingga itu benar-benar membuat hidung saya, kemudian kepala saya, seluruh seputar wajah saya ini mengalami sakit perih yang luar biasa, sehingga saya secara pribadi pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun akhirnya, tepatnya bulan Maret 2019, saya pikir ini merupakan puncak di mana sinus yang saya alami itu sudah istilahnya semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena pengaruhnya itu sudah sampai kepada radang tenggorokan. Saya mengalami amandel, kemudian lambung saya pun akhirnya ikut
kena dampaknya sampai saya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di seputar hidung dan wajah saya mengalami sakit yang luar biasa. Benar-benar saya tidak tahan dengan sakit itu, tepatnya tanggal 17 Maret. Akhirnya saya pun dibawa oleh ibu gembala saya yang di Jakarta untuk pergi cek lagi ke dokter. Akhirnya dokter pun menyatakan bahwa saya mengalami yang namanya sinus kronis. Sempat membuat saya kaget karena tanpa saya pikirkan ini bisa terjadi. Akhirnya dokter menyarankan saya, dokter memberikan pantangan untuk saya tidak boleh lakukan, dan dokter pun menyarankan saya untuk beristirahat dan kalau bisa harus cek ke poli, kemudian ditindaklanjuti untuk kemungkinan besar akan dioperasi. Hal ini membuat saya kaget, membuat saya khawatir dan menjadi pergumulan besar bagi saya karena tanggal 18 Maret atau tepatnya besok harinya saya harus berangkat bersama dengan teman-teman saya, di mana kami semester 8 itu kami mahasiswa diutus oleh Prodi untuk melayani di beberapa wilayah di Indonesia. Saya bersama dengan 3 orang teman saya, kami mendapatkan tempat praktek kerja lapangan di Tapanuli Utara, dan khususnya saya mendapatkan tempat di Kota Tarutung. Dan dokter menyarankan saya untuk harus beristirahat, kemudian harus ditindaklanjuti untuk operasi, dan tidak boleh untuk tinggal di tempat yang dingin dan mengkonsumsi makanan minuman yang dingin dan banyak berminyak. Dan saya tidak boleh melakukan itu, sebab kalau saya melakukan itu maka sinus yang saya alami ini akan semakin parah dan memang benar-benar harus dioperasi. Saya bergumul kepada Tuhan, saya besok tanggal 18 Maret harus berangkat. Tiket pesawat sudah ada, persiapan sudah matang, dan saya harus benar-benar menyelesaikan PKL saya ini. Sebab jika saya pending, berarti saya harus pending juga perkuliahan saya selama 1 tahun. Saya tidak bisa tidak bisa wisuda tepat waktu, dan saya harus benar-benar perawatan selama 1 tahun ini. Saya mengatakan kepada Tuhan, saya bergumul, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, saya tidak mungkin untuk membatalkan perjalanan saya ini. Saya harus turun ke lapangan, saya harus menyelesaikan studi saya ini tepat pada waktunya. Tuhan tolong saya. Akhirnya saya bergumul sepanjang malam 17 Maret itu, karena besok pagi-paginya tanggal 18 Maret saya beserta dengan 3 orang teman saya harus berangkat. Singkat cerita, akhirnya mau tidak mau saya memaksakan diri saya untuk berangkat di tengah-tengah keadaan yang lemah, kemudian sakit yang berkepanjangan di kepala saya, bagian lambung saya, radang, dan juga amandel yang sudah mulai kambuh kembali. Saya bergumul kepada Tuhan sepanjang perjalanan di pesawat hingga tiba di Tarutung, di mana Tarutung adalah salah satu kota di Indonesia yang suhunya cukup sangat dingin. Dan ini menjadi pergumulan berat juga bagi saya, di mana saya harus menyesuaikan diri saya dengan keadaan kota Tarutung yang begitu dingin. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke Tarutung atau Bapak Ibu berasal dari Tarutung, pasti tahu bagaimana keadaan salah satu kota yang ada di Indonesia ini. Begitu dinginnya luar biasa, sehingga pertama kali saya tiba benar-benar dinginnya itu saya rasakan, dan ini menjadi pergumulan bagi saya. Akhirnya hari pertama saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan Yesus tolong, saya hadir ke sini bukan untuk main-main. Saya hadir ke sini bukan untuk membuang-buang waktu. Saya hadir ke sini bukan untuk membuang-buang uang, tapi saya hadir di sini untuk melayani Tuhan. Saya hadir di sini untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Saya hadir di sini untuk melakukan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Oleh sebab itu, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong nyatakan bahwa Engkau ada menyertai dengan saya. Singkat cerita, 1 minggu berlalu saya harus bergumul sendiri dengan penyakit sinus kronis yang saya alami, di mana saya secara medis, secara kesehatan saya sudah melanggar yang namanya aturan itu. Saya tidak beristirahat, saya
tinggal di tempat yang suhunya sangat dingin yang harus saya sesuaikan dengan luar biasa. Singkat cerita, 2 minggu berlalu, saya masih bergumul dengan sakit yang berkepanjangan. 3 minggu berlalu, saya terus bergumul dan berdoa minta Tuhan, sembari saya melaksanakan berbagai indikator dan tanggung jawab pelayanan yang harus saya laksanakan selama PKL di Tarutung. Akhirnya 1 bulan berlalu, saya merasakan bahwa sudah mulai berkurang sakit yang saya alami itu di seputar wajah, kepala, dan hidung saya. Kemudian lambung saya pun mulai pulih sedikit demi sedikit. 1 bulan lebih berlalu, akhirnya mulai untuk reda. Dan akhirnya tepat 2 bulan saya berada di Tarutung, Tuhan menyatakan kesembuhan dan mujizatnya. Sinus yang saya alami, yang tadinya dikatakan dokter sinus kronis harus dioperasi, ternyata Tuhan menyembuhkan secara luar biasa. Akhirnya saya coba untuk bersama dengan gembala saya cek ke dokter. Akhirnya dokter menyatakan bahwa luka yang ada di sinus dalam hidung saya itu sudah tidak ada lagi. Saya tidak mengalami lagi rasa sakit yang berkepanjangan di seputar wajah, hidung saya, di kepala saya, amandel, radang tenggorokan. Semua itu pulih secara sendirinya. Seiring berjalannya waktu, Tuhan memberikan saya kesembuhan. Saya mampu untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tidak bersahabat dengan kondisi tubuh saya. Tuhan memberikan saya kekuatan sehingga saya mampu untuk menjalani praktek kerja lapangan saya sebagai mahasiswa. Di Tarutung saya boleh tinggal selama 3 bulan lebih. Tuhan memberikan saya kekuatan hingga sampai saat ini sinus yang saya alami pulih secara luar biasa, tanpa harus melewati proses operasi, tanpa harus mengonsumsi obat-obat, dan juga tanpa harus melewati tahap-tahap apapun itu. Dan dengan kuasa Tuhan saya disembuhkan. Mungkin ini sebuah kesaksian yang sederhana dan sebuah kesaksian yang biasa-biasa bagi orang-orang lain. Tapi bagi saya ini merupakan kesaksian pribadi, salah satu perjalanan hidup yang luar biasa, di mana saya mengalami pertolongan Tuhan. Saya mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saat ini sedang menyaksikan video ini, mari kita memiliki motivasi yang benar dalam mengiring akan Tuhan. Tidak hanya sekedar mencari berkat dan mujizat, tapi kita harus memiliki hati yang sungguh untuk mau melayani Tuhan, hati yang sungguh untuk mau hidup bagi Kristus, hati yang sungguh untuk mau melayani jiwa-jiwa. Maka Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, mungkin di tengah-tengah pandemi ini kita terkena dampak yang ada, tapi biarlah itu tidak membuat kita meragukan Tuhan dan tidak membuat kesetiaan kita pun akhirnya menjadi lemah di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita mau terus tekun, berharap dan bersandar kepada Tuhan sampai kita melihat mujizat Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Jika saya boleh sembuh dari penyakit sinus kronis yang saya alami itu tanpa harus melewati proses operasi yang harus saya hadapi, tanpa mengonsumsi obat-obat, namun berserah penuh kepada Tuhan, menjaga hidup agar tetap baik, agar tetap sehat, maka percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Mari terus berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kesaksian pribadi saya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya Abraham Tanio, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat. Hidup adalah kesaksian.